Sesudah malam fajar merata, bersama Yesus surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari bermain. Sesudah malam pertemuan indah, tiada menangis, tiada kesal. Di negeri mulia tak lagi pisah. Sesudah malam hidup kekal. Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih Kau pimpin kami. Pada saat ini kami akan belajar sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan Roh Kudus-Mu supaya kami dapat mengerti apa yang kami pelajari Tuhan. Ampuni salah kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi kita hari Selasa 27 Mei 2025 berjudul Maut di dalam sebuah panci. Mari sama-sama kita membaca ayat hafalannya. Sengat maut ialah dosa, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Terdapat di dalam 1 Korintus 15 ayat 56 dan 57. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, makanan sangat langka karena bencana kelaparan. Nabi Elisa meminta hambanya untuk menyediakan sepanci besar sup untuk memberi makan semua muridnya. Seorang siswa keluar ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran, menemukan labu liar, memetik sebanyak mungkin dan mengirisnya. Kemudian memasukkannya ke dalam rebusan tanpa menyadari bahwa itu beracun. Murid-murid pasti sangat lapar, tetapi ketika mereka mencicipi supnya, berteriaklah mereka, "Maut ada di dalam kuali itu, hai abdi Allah." Elisa meminta tepung, dan dia memasukkan ke dalam panci dan berkata, "Cedoklah sekarang bagi orang-orang ini, supaya mereka makan, maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu." Kita dapat bacanya di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 40 dan 41. Saudara-saudaraku, bukankah luar biasa jika hari ini sedikit tepung bisa membuat bahan makanan yang enak, tetapi berbahaya menjadi tidak berbahaya lagi? Sayangnya, kejadian itu hanya terjadi kepada Elisa saja. Adalah tanggung jawab kita untuk memperhatikan dengan seksama zat yang memberi kita rasa pada makanan, karena beberapa eksitoksin seperti MSG atau monosodium glutamat dan aspartam atau bahan utama pemanis NutraSweet di dalam menu makanan atau minuman, kita dapat meracuni orang-orang tertentu. Menurut Russell Blaylock, MD, penulis Excitotoxin: The Taste That Kills, excitotoxin adalah neurotransmitter umum di otak dan berlaku sebagai pembawa pesan kimia antar neuron. Masalahnya muncul ketika mereka terakumulasi dalam konsentrasi yang lebih tinggi dari yang dibutuhkan seperti MSG atau aspartam atau disebut juga NutraSweet ditambahkan ke dalam panci. Itu kemudian bertindak seperti racun bagi neuron. Itu membuat neuron bereaksi berlebihan.
menyebabkan mereka menembakkan impuls mereka dengan sangat cepat hingga mencapai kondisi kelelahan ekstrim. Saudara-saudaraku, efek yang merusak dari zat-zat ini telah dikaitkan dengan Alzheimer, Parkinson, AIDS, demensia, dan penyakit neurodegeneratif lainnya. Ada penghalang yang seharusnya mencegah masuknya zat berbahaya ke dalam otak, tetapi ada di titik celah, dan karena perlindungan itu belum sepenuhnya berkembang di waktu lahir, bayi dan anak-anak adalah kelompok yang paling rentan. Bahkan, di otak orang dewasa pun, penghalang melemah dalam kondisi tertentu, yang meliputi cedera kepala, stroke, tumor otak, infeksi, hipoglikemia, diet rendah kalori, dan stres fisik berlebihan. Untuk menjaga penghalang tetap sehat, membutuhkan banyak energi seluler dan pasokan antioksidan yang baik, terutama vitamin C dan E, dan mineral-mineral seperti magnesium. Apakah MSG atau aspartam akan menjadi racun bagi seseorang tergantung banyak variabel, termasuk faktor kerentanan genetik terhadap eksitoksin. Tuhan, berikan saya pengendalian diri untuk mengutamakan kesehatan di atas selera saya, agar saya tidak memasukkan maut ke dalam panci. Chris Rafferty. Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih Kau pimpin kami. Kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu, kiranya Tuhan berkati, supaya kami dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kami, Tuhan. Tuhan, ajarlah kami masing-masing dan tuntunlah kami supaya kami dapat menjaga tubuh kami, supaya kami tidak memasukkan bahan-bahan berbahaya ke dalam tubuh kami dan kami dapat tetap sehat, Tuhan. Tuhan memberkati pemirsa yang belajar bersama-sama dengan kami. Kiranya jikalau ada yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Jikalau ada yang dalam pergumulan, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami serahkan hidup iman kami ke dalam tangan-Mu hari ini, kehendak-Mu yang terjadi di atas kehidupan kami. Ampuni dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.